Hai Business Leaders, ketemu lagi saya Coach Yunita dari Center Coach Jakarta. Hari ini saya akan berbagi mengenai sukses di bisnis dengan membuat bisnis plan yang keren. Oke, ya jadi bisnis plan itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa sih penting? Karena saya ngerasain banget latar belakangnya adalah banyak pebisnis yang jalanin bisnisnya ya jalan aja, asal jalan, saya jalan mengalir aja gitu istilahnya. Tapi ternyata dibuktikan bertahun-tahun dan dibuktikan juga dari client action coach yang satu dan client action coach yang lain, hingga sistem yang dibuat di action coach juga. Kenapa yang namanya business plan itu penting dibuat adalah satu untuk merencanakan kesuksesan di bisnis Anda. Jadi benar-benar sukses itu direncanakan, bukan terjadi secara kebetulan. Itu tujuannya. Ya, jadi marilah kita sama-sama melihat betapa pentingnya membuat business plan. Jadi business plan itu dibuat pastinya untuk merencanakan kesuksesan bisnis Anda, baik jangka panjang maupun jangka pendek, setahap demi setahap untuk mencapai kesuksesan besar yang dituju. Jadi apa aja apa sih gunanya bisnis plan? Bisnis plan itu berguna pertama untuk internal, ya. Internal, seluruh tim Anda akan jadi fokus untuk mencapai tujuan atau target yang ditentukan di bisnis plan Anda. Kemudian dengan tujuan yang jelas, mereka lebih termotivasi untuk ngejar. Jadi bukan cuma ada di kepala Anda dengan Anda clear jelas mau kemana, tapi seluruh tim jadi merasa lebih jelas, lebih clear. Dia harus ngapain untuk membuat perusahaan ini atau bekerja sama di perusahaan ini sama-sama merasakan kesuksesan, ya. Jadi sukses bersama bisa dirasakan dan setiap orang jelas kontribusinya ngapain. Itu secara motivasi. Terus buat Anda juga jadi mudah dalam hal mengambil keputusan. Diprioritasin mana nih? Nyari duitnya, cari timnya, atau pengeluaran produksinya atau kejar produksinya, karena Anda punya goals yang jelas, ya, target bisnis plan yang jelas itu tadi. Hingga penggunaan resources yang Anda miliki dari waktu, prioritas waktu. Kalau sebagai business leaders Anda mau memprioritaskan waktu, tentunya mana yang paling cepat membuat waktu Anda kalau digunakan membuat pencapaian bisnis plan tadi. Tapi kalau kita nggak punya bisnis plan, acuannya siap mana untuk kita mengatakan ini lebih penting dari itu, ya. Nah itu yang membuat kenapa bisnis plan juga menjadi lebih penting ketika kita mau memprioritaskan resources, waktu, uang sekarang perlunya buat apa dulu di bulan Februari minggu kedua prioritasnya untuk apa kayak gitu. Ya jadi semua ini terkait dengan bisnis plan yang besar itu tadi. Kemudian tim, udah cukup nggak timnya 3 orang? Apakah butuh 10 orang? Kalau butuh 10 orang, kapan harus dilengkapi dari 3 menjadi 10? Dan selanjutnya, kapan harus dilengkapi jadi 50? Dan lain-lain, termasuk kalau jumlah tim bukan hanya sekedar jumlah, kita harus menambah tim dengan kemampuan yang seperti apa yang kita pilihkan dan kita rekrut sesuai waktu yang kita tentukan dan perlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis plan itu tadi. Ya, jadi bisnis plan itu jadi sangat penting buat ke dalam diri Anda dan tim Anda. Nah, untuk keluar bisnis plan menjadi sangat penting ketika Anda butuh tadi resources keuangan. Anda pikir Anda butuh tambahan modal, katakan gitu. Ya, ketika Anda butuh tambahan modal, tentunya Anda akan mencari modal, bisa jadi cari keluar. Ya, cari keluar siapapun yang Anda jadiin target adalah untuk menjadi investor di bisnis Anda. Tentunya dia pengen lihat kayak apa sih bisnisnya, rencana bisnisnya bisa segede apa sih,
layak nggak sih kalau saya mau invest? Jadi tertarikkah dia dengan data yang Anda siapkan di bisnis plan Anda? Ya, jadi dengan punya bisnis plan akan mudah untuk menarik investor, termasuk calon karyawan yang belum kenal perusahaan Anda. Mitra usaha, misalnya Anda mau tumbuh dengan meningkatkan 2 kali lipat kapasitas produksi. Untuk itu Anda butuh mitra produksi, di mana mungkin untuk produksi ini tidak akan Anda tangani sendiri, tapi Anda akan bermitra dengan pihak lain. Dengan mudah Anda menunjukkan rencana bisnis plan Anda untuk supaya mitra itu mudah juga untuk mau ngambil kesempatan tumbuh bersama-sama di bisnis Anda. Ya, jadi itu tujuan internal dan eksternalnya. Kemudian dengan punya bisnis plan, dari waktu ke waktu kita juga bisa punya keuntungan memantau perjalanan perkembangan bisnis tersebut. Ya, misalnya setiap minggu kita pantau apakah minggu ini kita udah mencapai plan bisnis kita minggu kedua bulan Februari. Ya. Ketika kita melihat hasilnya belum tercapai, kita bisa menggunakan data tersebut untuk pembelajaran. Apa yang membuat belum tercapai? Apa yang harus ditingkatkan? Ya, termasuk apa yang sudah bagus. Demikian juga ketika kita mencapai target bisnis plan kita di minggu kedua bulan Februari ini, Anda bisa belajar apa sih yang keren yang kita lakukan di tim hingga kita bisa mencapainya. Bagaimana saya bisa mempercepat pencapaian itu untuk minggu ketiga dan selanjutnya. Ya, jadi hal-hal bagus bisa dilanjutkan, hal buruk bisa di-stop, dan kita bisa meng-create tindakan baru yang lebih sesuai untuk mencapai bisnis plan tersebut, termasuk dalam situasi kita harus berubah. Ya. Ketika dalam situasi karena faktor luar biasanya yang kita di-drive untuk berubah, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan perubahan tersebut atau menentukan arah perubahan tersebut karena kita tahu kita mau kemana, ya, dan kapan itu harus dicapai. Itu yang membuat perubahan sekalipun akan menjadi teman yang buat kita tidak terlampau sulit untuk mengalihkan perjalanan kita menuju kesuksesan bisnis tadi. Ini yang saya bisa share untuk hari ini. Jangan lupa kalau materi ini berguna, subscribe, like, dan share hingga Anda selalu bisa mendapatkan update dari kami. Dan kalau ada spesifik hal yang Anda perlukan, silahkan chat di sini untuk kita diskusikan secara spesifik untuk bisnis Anda. Terima kasih, sampai jumpa.